Ya lagi sayang-sayangnya ditinggalin, lagi suka sama seseorang tahu ngilang. Ya. Kukira kamu sungguh, ternyata cuma singgah. Ya. Rumah covid. Rumah kopi. Iya, rumah singgah kan. Kukira kamu sibuk, Mm-mm. ternyata cuma aku yang gak penting. Oh, itu dari mana kata-kata begitu? Suka ada gitu li, Oh. anak-anak suka Oh gitu. lucu-lucu gitu bikin. Oh, Buat niat A juga. niat banget dia ya. Hah. Buat A ada apa ya? As menemukan sebuah titik kecerdasan dari bahasa-bahasa yang seperti itu. Apa mungkin memang kecerdasan baru muncul setelah mereka patah hati gitu? Atau setelah orang kecewa baru dia menemukan kecerdasan, kebijaksanaan gitu misalnya kali ya. Ya mungkin gitu masa terdesak gitu kan, seolah-olah pengen lebih puitis gitu kan, Oh padahal iya. lagi tersakiti. Jadi Nah, maksudnya kita sering banget gitu sudah menemukan satu orang, satu keadaan itu baik bagus, heeh, itu kita banyak berharap sama dengan keadaan itu gitu kan, iya. sama fans gitu, ternyata fans itu Ternyata wah iya, wow. ini kenapa begini tangannya, bandel banget pakai begitu segala. Iya, tiba-tiba ditinggalin gitu sama orang yang udah disayangin. Ya, lu kena kan tuh, kena Cewek kena teklik tuh leharin. tackling. Mm-mm. Iya. Terus kita misalnya ngefans sama pemain bola, ngefans Nah, sama ya orang-orang pemain yang bola menurut kita itu sosok-sosok apa ya, sosok yang bisa menghibur kita gitu idola lah, idola. idola idola. Nah, Terus terus tiba-tiba dia kayak melanggar gitu, kita kecewa. melanggar kode etik persepak bolaan. Persepak ya apapun lah, pokoknya mau persepak bolaan, persengkat bolaan lah, terserah gitu. Jadi maksudnya Dia eh menyelingkuhi bola yang satu dengan bola yang lain. perasaan di lapangan cuma satu bola, nggak banyak-banyak, kenapa jadi berselingkuh, maksudnya ngejar dua bola gitu kan, niat Kan banget. nggak boleh lah sepak bola Iya ngejar iya dua bola. iya, benar-benar. Ya kan? Iya maksud, Bola ini lebih cantik kali gitu. waduh makin kemana-mana ya kan obrolan yang kayak gini. Ya itu maksudnya kan, muka-muka udah kayak gini nih gitu kan, kerutan makin banyak di jidat gitu kan, Mm-mm. sering banget dikecewain sama hal kayak gitu gitu. Iya, palinya. Ah, dia yang bertanya sebenarnya, tuh penonton bayaran Wah. tuh di belakang tuh. Iya li, padahal bahaya tahu kalau ada orang yang sering dikecewain itu maksudnya. Oh. Bahkan situasi sering dikecewain tuh mampu mengubah manusia gitu li yang tadinya baik Mm-mm. terus jadi jahat gitu dalam Mm-mm. bahkan dalam kondisi yang depresi ya Mm-mm. ya banyak gitu kan ya. Mm-mm. Emang ada yang sampai difilmin dan terlalu dramatis seperti halnya Joker ya nggak? Mm-mm. Harley Quinn. Oh gitu, pengen belum tahu tuh filmnya. Tapi dalam dunia nyata pun sebenarnya hal itu terjadi, Li. Gitu. Ketika orang ya kan sampai muncul ada istilah orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang dikecewakan gitu ya. Ya nggak? Pernah dengar nggak istilah itu? Enggak, baru dengar sekarang. Masa sih? Waduh, telinga kali terlalu sempit banget pendengarannya ya, Paling lingkungannya terlalu. lahirnya langsung diludahin apa gimana gitu. Kagak nggak sengaja lagi nyongkel hidung tato keluar Keluar ting. tung gitu. Ih, si Pali senang sekali. Iya itu istilah tuh sempat sempat apa sih sempat terkenal gitu li orang jahat adalah orang baik yang sakit hati atau apa pokoknya semacam itulah ya. Tapi intinya kan dikecewakan ya karena emang pada kenyataannya bisa jadi seperti itu li. Ada orang yang dia luar biasa baik tapi ketika dia sering menghadapi kekecewaan kayak gitu kan ya maksudnya oke, kita tidak usah berbicara tentang masalah ikhlas dan sabar karena insya Allah itu dimensi yang berbeda gitu ya Li ya. Tapi di sini tuh lebih kepada poinnya ya kalau kita usahain jangan sampai melakukan itu lah ke orang lain gitu gitu sih Li. Gitu. Sih kayak karena tadi dampaknya tuh bisa sangat luar biasa gitu, dia tadinya baik terus begitu kita mengecewakan dia gitu kan ya atau dia dia memikul banyak sekali kekecewaan gitu kan ya tadinya baik kan eh, tapi banyak sekali dihianati gitu akhirnya dia kecewa maka pada akhirnya mungkin dia menjadi antipati terhadap kebaikan itu sendiri dan merasa bahwa udahlah percuma gue peduli sama orang lain mereka pun nggak pernah peduli sama gue gitu misalnya. Jadi diawali dengan hal semacam itu dan pada akhirnya jadi kayak ya gitu jadi nggak peduli dengan lingkungan gitu ya. Kalau udah seperti itu kan ketika ego muncul pada akhirnya dia tidak lagi mementingkan kebaikan tapi dia lebih ketika pun dia berbuat jahat dia akan berapologi dengan kejahatannya itu gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya jadi kita nih, Hmm.
kita yang salah karena terlalu berharap atau emang kekecewaannya itu apa gimana ya? Ya kalau kita adalah korban dari hal tersebut ya, kita Heeh. yang kecewa ya memang jelas salah dong gitu kan. Kalau kita berharap sama manusia, apalagi dalam konsep agama kita itu, misalkan Sayyidina Ali kan pernah ngomong ya bahwa hal yang paling maksudnya beliau tuh nggak pernah ketemu dengan kekecewaan selain berharap pada manusia gitu kan. Karena berharap kepada manusia itu adalah sumber dari kekecewaan gitu. Jadi bisa kita tafsirkan seperti itu, Li, Iya. gitu ya. Nah, sebagai korban, maka kita perlu memiliki pemahaman seperti itu. Itulah kenapa dalam agama kita kayak konteks sabar, konteks ikhlas gitu kan itu penting banget. Cuma buat secara umum gitu kan ya, eh, ketika kita menjadi pelaku bukan menjadi korban, maka usahakan jangan mudah untuk mengecewakan orang lain. Kalau ada orang baik sama kita ya maka perlakukan mereka dengan baik juga gitu ya. Oh, ini orang baik, ini orang suka ngasih perhatian ke kita ketika kita susah, ini orang eh, apa ya, dermawan gitu ke kita, banyak ngasih. Maka ya di situ kita harus menempatkan orang ini prioritas gitu, Li. Jadi walaupun mungkin orang itu tidak pernah mau pamrih ya kayak gitu, tapi ya kitanya tahu diri gitu, seperti itu, Li. Jadi jangan sampai mengecewakan orang tersebut gitu, karena ya bagaimanapun sebaik apapun manusia, dia punya hati yang harus dia jaga gitu. Ini, nah, paham. Oh iya, itu kagak ada maksud Iya, bikin iya. kata mutiara atau apa, tapi Iya, emang iya. bener kan seperti itu kan, Li? Iya, benar. Vali punya hati untuk dijaga Ini. atau punya bayi untuk ditimang? Ya. Baik. Si bocil. Bocil. Iya, iya. Itu, Li. Dan emang sampai sebegitunya sih ya. Banyak sih, Li. Kita temukan orang-orang yang tadinya baiknya luar biasa gitu ya, tapi karena dia menghadapi banyak kecewaan, ini kok tiba-tiba dia jadi kayak pendiam, kok dia jadi nutup diri, kok dia jadi kayak cuek banget gitu kan, yang seperti itu kita banyak ketemu dengan hal-hal seperti itu. Iya, jadi kan artinya kan orang yang dikecewain ini artinya kan dia akhirnya menutup gitu ya, karena dia tidak ingin merasa dikecewakan kembali gitu kan sakit, Li. Sakit ya? Sakit tahu. Sakit ya. Ada ukurannya nggak sih sakitnya kayak gimana sakitnya? Tergantung sih, Li. Ada level 5, 10, 12 gitu ya. Oh, ricis ya ya. Makin naik makin pedes ya. Pedes Luar biasa. Ujian juga gitu. Li, ini mic-nya di sini. Iya, maaf. Nanti dia Iya, kegesek-gesek. sengaja. Enggak sengaja maksudnya. Kecewa nih gue. Ih, kecewa. Jadi kecewa lagi kan. Iya. Iya. Jadi ya itu lebih bahayanya gitu. Coba maksudnya kadang-kadang karena perilaku kita yang terlalu cuek, kita berhasil membuat orang lain menjadi jahat gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kan pada hakikatnya manusia itu nggak ada yang terlahir jahat ya. Manusia kan sebenarnya terlahir itu fitrah gitu kan. Tapi ya itu tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya membuat dia kecewa, dan kekecewaan itu melahirkan sifat jahat di dalam dirinya. Kayak gitu. Lahir sifat jahat dalam dirinya. Kasian kan, Li? Oke. Iya. Ya, Kenapa? terus gimana dong? Maksudnya buat kita nih yang udah sering dikecewain, langkah antisipasinya biar jangan sampai terbuat kayak gitulah. Ya terutama sih ya mungkin bisa jadi kita juga salah memilih orang juga sih ya, Li, ya. Kayak gitu, karena kan tadi intinya nggak semua orang juga jahat sih. Kayak gitu, misalnya cewek sering dikecewain cowok mungkin karena dia senangnya sama cowok yang rada brengsek gitu. Kencang banget tuh kata-kata keluar juga kan tuh. Kenapa sih takdir aku buruk banget, kenapa aku gampang dikecewain cowok? Ya tergantung siapa cowok yang lu deketin gitu kan misalnya ya. Semua cowok sama, buke lu semua cowok sama. Iya, semua cowok nggak sama, cuma emang cowok yang dia deketin semuanya emang brengsek semua gitu ya, Li. Iya. Kayak gitu. Nah terus ya itu ya, Li, ya mencari lingkungan gitu kan ya. Jadi kalau lingkungannya adalah orang-orang yang dekat sama Allah gitu kan ya, biasanya orang-orang yang dekat dengan Tuhannya kan dia punya sensitivitas gitu ya, Li. Gitu sih. Terus ya tadi kalau kita pelakunya ya janganlah gitu kan ya. Masa sih kita jadi punya saham terhadap melahirkan kejahatan gitu kan. Suka nih kontak kayak gini. Apa itu? Suka. Jangan jadikan kita justru buat orang tuh jadi jahat gitu. Jahat, jadi zolim, jadi malah
dia membuat dosa gara-gara kelakuan kita. Iya betul Li. Kayak gitu. Iya. Kan pada akhirnya kejahatan menular karena hal itu kan ya. Mhm. Kayak gitu, misalkan A ngejahatin Pali gitu kan, awalnya mungkin A kecewa sama Pali, terus A ngejahatin Pali, terus Pali akhirnya kecewa sama A, Pali ngecewain orang lain lagi, jadi akhirnya tuh kayak lingkaran setan gitu Li, gitu sih. Nah ya bisa kali ya kita hentikan gitu, tapi emang itu sih efeknya ya luar biasa ya. Total efek dari kekecewaan tuh seperti itulah ya. Pernah nggak dengar ada orang cowok karena dia sering banget ditolak sama cewek, akhirnya dia berubah menjadi ganteng, dan ketika ganteng kerja dia menyakiti banyak cewek. Oh gitu ah. Mm-mm. Wow. Iya. Ada lagi yang dikecewain banyak cewek, terus kemudian akhirnya ya udah kalau gitu gue jadi cewek aja gitu kan. Ekstrim juga ini mah. Dia ngejahatin banyak cowok. Ngeselin juga ini. Ngeselin. Sampai ke sono-sono. Ya entahlah gitu kan, Iya. seringkali dunia berputar di luar jangkauan kita. Iya. Hmm. Iya. Ini apalagi biasanya kan kayak gini-gini nih banyak dirasain sama teman-teman muda ya, Ayah. Anak muda, Ya. ya anak tua sih jarang. Anak tua Anak lebih tua udah terlanjur rusak sih kayaknya. udah telanjur rusak. Iya, karena dirusaknya tadi di masa mudanya itu, Li. Iya, masa gue liver daripada itu kata dia. Iya. Gitu, kekecewaan lu dong mah ribet amat. Mm-mm. Gitu. Iya. Iya, anak muda kan masih penuh dengan simbol-simbol gitu. Simbol apa? Ya misalnya sesuatu disukai, menarik gitu kan ya. Ah. Kayak misalnya otomotif, rusak, kecewa, sakit hati gitu kan, ya banting motornya. Iya. Motornya dibanting. Iya, misalnya masih kayak gitu-gituan. Mungkin pernah pada momen kayak gitu ya dulu. Heeh. Iya, mungkin. Ketika lagi marah-marah, kecewa, terus motor paling Beli Tamiya gitu kan, ternyata Tamiya-nya tidak sesuai gitu kan ya. dibanting. Iya. Nah, Tamiya-nya. Heeh. Tapi Bosan. udah rusak lebih kecewa lagi kan? Ya udah. Iya. Jadi ke Tamiya kan, Dolin. Iya. Ya gitulah tentang kecewa. Perlu penyanyi? Enggak ya. Oh enggak, oke. Nggak Baik. usah. Ya pokoknya gitulah tentang kecewa. Jadi Iya. masih banyak pembahasan kecewa. Bahasan. Ini kita udah belum? Udah kali ya?